zaman gua dulu adalah kita tuh kalau diberikan instruksi atau diberikan suatu perintah atau diberikan satu apa ya tugas gitu ya. Nah itu direction mas. Direction itu maksudnya langsung. Lu harus kerjain ini dalam waktu sekian harus selesai. Penolakan-penolakan dari anak muda itu jangan-jangan mereka itu punya hal yang lebih efisien dan lebih efektif mas. Nah itu yang kita belum tahu karena mereka punya cara, punya referensi, punya bacaan lebih banyak dari kita hari ini mas. Apa atasan gue, leader gue bisa gue percaya apa enggak? Gitu bisa membawa gue dari 0 ke 1 apa enggak, dari 1 ke 2 apa enggak, itu dulu yang penting ditanamin ke mereka. Dapat gaji gitu ya, bangun karir. Kalau anak sekarang mungkin dari 10 pekerjaan hari ini 2 atau 3 yang di perkantoran ya, maksudnya dunia industri atau bisnis ya kan. Sekarang lebih banyak jadi YouTuber, konten kreator. Selamat siang rekan-rekan dari Gede Kreatif. Nah, hari ini kita kedatangan Mas atau Bang Hatta atau yang terkenal dipanggil Mas Ibu. Nah, ini kita manggil Bang Hatta aja. Beliau adalah trainer ya. Trainer untuk sebenarnya punya disiplin banyak ilmu, tapi kalau kita ngomongin hari ini dia mau ngangkat temanya trainer. Jadi kita mau bicara trainer anak zaman dulu versus trainer anak zaman sekarang. Nah, beliau menghadapi semuanya, beliau juga masih aktif kerja di bidang F&B atau hal-hal yang berkaitan dengan coaching, mengarahkan orang. Beliau juga cukup sukses banyak di beberapa rumah makan dulu, kita nggak usah sebutin namanya, sampai punya beberapa cabang. Ya, jadi, beliau mau cerita tentang training dan hal-hal yang berkaitan dengan coaching Gen Z yang rasanya strawberry versus milenial yang generasi sandwich ya kan, dia generasinya sandwich milenial sama Gen Z yang strawberry, cakep di luar rapuh di dalam. Katanya begitu ya, bahasanya begitu ya, benar. Oke, gimana Bang, perkenalan dulu nih Bang. Yes, ya, salam kenal Mas Andika. Siap. Cerita dulu dong tentang backgroundnya dong. Background manggil apa? Gua oke. Bebas ya. Jadi bebas lu gua aja. Zaman gue muda dulu ya sama ya. Sekarang zaman gue muda ya. Jadi zaman dulu lah kira-kira ya 20 tahun 30 tahun yang lalu lah ya. Sekarang udah masuki masa-masa sisa Piala Dunia lah kira-kira gitu. Nah, zaman gue muda ternyata saat ini beda banget ya sama zaman dulu gitu ya. Pendekatan-pendekatan teman-teman anak-anak muda gitu harusnya seperti apa sekarang, dulu seperti apa. Nah, itu ada gap dan alhamdulillahnya gue mengalami semua Mas Dika gitu. Dari mulai dulu pendekatan kita dunia kerja seperti apa, terus dunia kreatif seperti apa, sampai hari ini anak-anak porsi dunia kerjanya mungkin lebih sedikit, anak-anak muda yang tertarik ya, lebih senang bangun bisnis, cari duit sendiri gitu ya, pakai kaki sendiri, tangan sendiri gitu. Nah, awalnya sih ya itu, pertama gue ikut itulah ya, ikut apa organisasi lingkungan rumah gitu ya, Karang Taruna dan sebagainya gitu. Nah, sampai mengantarkan gue hari ini menemani teman-teman, membersamai katanya, membersamai teman-teman yang usianya bisa dibilang setengah dari gue nih Mas. Bisa kebayang lah kira-kira ya usia gue ya berapa ya. Jadi gue beruntung bisa bergabung, menikmati, berproses sama teman-teman sekarang. Jadi gue punya pengalaman zaman dulu seperti apa waktu muda, mendapat orang tua, pimpinan-pimpinan, leader-leader yang gue sangat kagumi pada saat itu, dan sekarang gue punya posisi juga membersamai teman-teman nih, teman-teman anak muda, polanya juga tentu beda. Kalau dibilang anak-anak sekarang lebih unik, lebih menarik gitu, tantangannya lebih banyak, lebih besar gitu Mas Dika, kira-kira Mas Dika. Oke. Nah, kita mau ngomongin zaman sekarang apa zaman dulu nih? Bebas, kalau zaman dulu boleh. Nih, gimana nih sekarang? Kalau zaman dulu, pasti kan Bang Hatta ini kan banyak juga punya tim sekarang. Timnya itu dari lintas umur. Betul. Nah, gimana? Kalau yang zaman dulu sama yang zaman sekarang gimana? Yang zaman dulu deh. Zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu gue itu sebagai objek kira-kira gitu ya. Karena dulu gue merasakan sebagai anak muda gitu ya, 20 tahun lalu. Nah, gue banyak mendapat pelajaran, ilmu gitu, pengalaman dari senior-senior, orang tua gitu. Nah, bahwa pengalaman berharga adalah bagaimana kita bisa menerima hal-hal baik zaman dulu yang bisa kita terapin sekarang gitu. Itu yang poin pertama. Jadi contohnya gini, misalnya zaman gue dulu adalah
kita tuh kalau diberikan instruksi atau diberikan suatu perintah atau diberikan satu apa ya tugas gitu ya. Nah itu direction mas. Direction itu maksudnya langsung. Lu harus kerjain ini dalam waktu sekian, harus selesai. Nah kalau sekarang kita bisa negosiasi nih sama anak muda nih mas. Gitu. Negosiasi maksudnya gini. Kalau misalnya gue kasih perintah sama teman-teman gitu, kasih satu tugas atau kasih satu job, gitu. Terus, Pak boleh nggak gue tawar? Gitu. Selesai dalam waktu berapa hari? Pak boleh nggak gue pakai cara yang ini? Misalnya gue kasih perintah pakai cara A gitu. Nah teman-teman yang anak muda sekarang dengan pengetahuannya yang semakin banyak, informasi semakin luas gitu ya, dia punya berbagai macam cara. Kalau zaman gue dulu nggak punya mas. Itu contohnya misalnya. Kalau gue dulu pernah di audit ya mas Dika ya. Audit apa nih? Audit internal dulu pernah kerja pakai dasi gitu ya, pakai kemeja, pakai celana bahan gitu ya. Nah dulu gue pernah dikasih perintah misalnya gini, dalam waktu 3 bulan harus selesai sebuah sistem. Caranya ini lo lakuin, gitu. Nggak bisa melakukan cara yang lain karena ada pengalaman dari orang tua senior masa lalu. Gitu. Ya sudah, referensi gue nggak banyak. Jadi hanya referensi berdasarkan pengalaman senior kita zaman dulu, jadiin buku, modul, nah itu kita lakukan sampai selesai gitu. Nah kalau sekarang, begitu kita kasih tugas, anak-anak muda bisa mengerjakan dengan berbagai macam caranya mereka mas. Gitu. Nah contohnya misalnya, kalau sekarang saya di manajemen ya, manajemen untuk mengelola F&B nih mas Dika. Nah mengelola F&B itu hari ini misalnya, gue mau target pelayanan terhadap tamu harus memuaskan. Memuaskannya dalam apa? Dalam konteksnya apa nih Pak? Misalnya, tamu harus balik lagi, atau tamu harus bikin review ke tempat sosial media kita. Nah, mereka punya berbagai cara, Mas. Caranya bisa langsung nawarin ke tamu, atau caranya langsung WA ke tamu di kontak di WA, atau mereka jadi temennya tamu. Berbagai cara, tujuannya satu. Gitu. Kalau dulu kita nggak bisa kayak gitu. Dulu masih, kalau kita di dunia bisnis ya, dulu kita masih menggunakan pengalaman zaman dulu. Jadi senior kita yang memberikan instruksi. Kalau sekarang mereka sekarang anak muda sekarang bisa diajak diskusi. Kalau dulu kita nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, maksudnya sedikit ruang untuk diskusi kita, Mas. Gitu. Oke. Nah terus bicara tentang anak muda dan F&B-an, ya kan? Kita langsung mengarah ke sana aja ya. Yes. Di anak muda dan F&B ini gimana cara membuat mereka tuh nggak jenuh dan bekerja bosan gitu? Saya tidak bosan dalam bekerja, karena tipikal mereka nggak pernah bisa dibilang bosenan sama apa tuh bilangnya picky ya, picky. Ya, bahasanya apa namanya picky kalau zaman sekarang? Kalau dulu apa ya, milih-milih gitu ya. Milih-milih ya. Milih. Kalau ini gue suka gue kerjain, kalau ini gue nggak suka gue nggak kerjain. Gitu. Bapak aja ngerjain. Iya. Gitu kan. Nah, pernah nggak sih dapat penolakan kayak gitu? sangat pernah. Sangat pernah dan banyak gitu ya. Oh gitu. Kalau hari ini gue harus sabar-sabar gitu ya. Gitu. Harus menghadapi teman-teman anak-anak muda itu gue harus sabar-sabar. Dalam arti mereka ngobrolnya harus enak, nggak boleh. Kalau sekarang ya, nggak boleh kita sambil di ruangan kerja, tempat mereka kerja, kita ngobrol tentang kerjaan. Nggak bisa. Kalau sekarang, kita harus nongkrong di tempat yang mereka suka. Sedikit-sedikit kita masukin dunia kerja. Lu tolong dong, customer service kita harus tinggi nih. Tamu kita harus puas terhadap tempat kita, makanan kita enak, harus diceritain sama tamu-tamu dong. Nah, ngobrolnya nggak bisa di tempat kerja, Mas. Harus di tempat futsal, tempat biliar, di kafe tempat lain, atau di restoran tempat lain gitu Mas ngobrolnya. Nah dalam rangka itu menyamakan frekuensi Mas. Kalau zaman dulu kita harus di ruangan tertutup ya, ruang meeting, duduk situ dalam keadaan tegang. Lu mau kerjain enggak? Kalau lu nggak mau kerjain besok berkarir di tempat lain. Gitu kan. Kalau sekarang ya negosiasi gitu. Gitu Mas Dika. Emang penolakan yang paling terbesar dari timnya Gen Z dan milenial apaan sih? Milenial, kita milenial ya. Penolakan terbesar dari Gen Z lah. Mereka tadi teman-teman yang Gen Z karena punya referensi banyak, punya informasi banyak, punya pengetahuan dari segala macam sumber ya, dari buku, sekarang dari gadgetnya pun sudah bisa ngeliat berbagai macam referensi, apalagi sekarang udah ada AI, ChatGPT dan sebagainya gitu ya. Mereka kadang-kadang, dan bisa saya sadari lebih pinter mereka daripada teman-teman Gen Z daripada kita nih Mas. Jadi saya berusaha untuk berada di tengah-tengah teman-teman
gitu ya. Nah, contoh penolakan yang paling gampang kalau di dunia F&B atau di dunia lain lah ya. Misalnya kalau saya di training atau dulu di bank, saya sebagai orang yang menolak gitu kan. Misalnya kan saya sebagai anak muda zaman dulu kan. Oh iya. Misalnya, tolong dong lu audit bagian itu, gitu kan? Jauh Pak, misalnya gitu. Oh, maksudnya bagian apa gitu? Ya, misalnya bagian kan kita di kantor pusat ya, jadi ada cabang-cabang yang harus kita audit kan, keliling kemana-mana gitu kan. Nah, jauh Pak, cari yang lain aja. Misalnya gitu, nggak bisa kita ngomong gitu. Ya kan? Kalau sekarang, jauh Pak, gitu. Bapak mau nambahin saya berapa? Gitu. Nah, basicnya adalah kalau namanya kita sebuah tim ya, artinya kan anak-anak muda itu bagian dari support system kita yang menunjang karir kita juga sebenarnya. Nah, itu yang harus disadari sama teman-teman kita hari ini sebagai teman-teman yang senior lah, ya. Angkanya udah gede, umurnya udah 2 digit gitu ya, udah kepala 4 semua atau kepala 5 gitu ya. Yang perlu disadari, penolakan dari anak muda itu jangan-jangan mereka itu punya hal yang lebih efisien dan lebih efektif, Mas. Nah, itu yang kita belum tahu. Karena mereka punya cara, punya referensi, punya bacaan lebih banyak dari kita hari ini, Mas. Kita menang pengalaman, tapi mereka menang teori dan kaya banget teorinya gitu. Berdasarkan ya itu ya pengalaman orang-orang dituangkan dalam informasi di internet, di modul-modul. Sekarang udah bacaannya kan pakai layar semua ya. Kalau zaman kita kan masih buku. Gitu, Mas. Jadi penolakan itu yang paling besar bukan menolak untuk bekerjanya ya, melakukan tugasnya, tapi kalau gue punya cara lain lebih bagus dan sesuai dengan apa yang mau gue kerjain, masih dalam rangka sesuai dengan misi perusahaan atau target dari organisasi, ya udah jalanin aja gitu. Nah, saya di posisi hari ini sebagai teman-teman yang mencoba bernegosiasi sama teman-teman nih, sama teman-teman anak-anak GZ. Yang penting visi kita tercapai, visi perusahaan tercapai, visi organisasi tercapai, jalan aja gitu. Ya memang sih kalau bicara itu kan gampang ya, ngomongnya gampang. Betul. Tapi kan mengaplikasikannya, iming-imingnya itu kadang-kadang harus tempat nongkrong dan uang lagi nih. Betul. Yang menyikapinya uangnya dari mana? Pribadi kah atau dari mana kah? Iya. Nah, yang gue pribadi seneng ngumpul sama anak muda adalah mereka itu bahkan kalau nongkrong di pinggir jalan pun gitu, Mas ya. Kalau anak-anak sekarang tuh nggak terlalu ini ya, ada tempat-tempat yang hype gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda tuh lebih seneng mereka, gue mau nongkrong di mana aja, ayo, gitu kan. Nah, kita sekarang sebagai ya yang dituakan atau yang mengarahkan mereka gitu ya. Nah, uang itu sebenarnya nomor 2, Mas. Yang penting dari anak muda adalah bapak, atasan gue, leader gue bisa gue percaya apa enggak, gitu. Bisa membawa gue dari 0 ke 1 apa enggak, dari 1 ke 2 apa enggak. Itu dulu yang penting ditanamin ke mereka. Kalau mereka nggak yakin sama kita, selesai. Gitu, Mas. Jadi mau nongkrong di, ya mohon maaf, misalnya mau nongkrong di kafe oke, mau nongkrong di restoran oke, bahkan di pinggir jalan nongkrong anak-anak skena, di jembatan Pasar Rebo atau di bantaran Kalimalang, BKT juga oke aja, Mas, gitu. Selama mereka percaya sama kita. Kalau orang percaya kan enak ya, mau dibawa kemana aja, bener nggak ya, Mas? Apalagi kalau udah berkeluarga kan, kita kan memberikan kepercayaan kepada calon kita kan, ya dibawa kemana aja enak. Gitu, Mas Dika. Siap. Sering ngisi acara di mana aja nih? Bang Hatta nih, kayaknya kalau sering Hatam nih jadi coaching di mana-mana. Kalau sering isi sih enggak, Mas, cuman diminta teman-teman aja, suruh sharing-sharing. Pernah di beberapa teman-teman e-commerce gitu ya, ngisi tentang dunia bisnis sekarang, terutama teman-teman UMKM, kemudian juga diajak sama teman-teman training untuk mengelola, meng-create sebuah kegiatan supaya anak-anak muda di level entry, jadi anak-anak muda yang baru masuk bisa catch up sama catch up tuh bisa mencocokkan budaya dengan budaya mereka bawa dari luar sama budaya perusahaan. Nah, kita ketemu di tengah-tengahnya tuh, Mas. Cerita dong. Berarti kan meng-catch up, saya punya event nih misalnya, event saya mau bikin promo kopi Uncle House misalnya. Si Uncle House ini mau go Indonesia lah, nggak usah go public sampai ke luar negeri Indonesia. Nah, itu gimana tuh caranya kalian? Ya, itu tantangan sih ya. Teorinya adalah Uncle House mau dikenal sebagai apa, gitu kan? Harus itu dulu yang tahu. Jadi
para teman-teman ownernya Uncle House, teman-teman di sini, tuan rumah Uncle House itu harus tahu nih Mas, kita mau dibawa kemana arahnya, itu dulu kan. Terus customer kan lebar ya. Betul. Ada dari yang mohon maaf, misalnya jajannya 10.000 sampai jajannya nggak terbatas ada, gitu kan, hadir semua di sini. Nah, itu harus kita dudukin, harus kita catat, harus kita telaah, harus kita pelajari polanya seperti apa. Uncle House mau dikenal sebagai apa nih Mas, gitu kan. Jadi kalau udah ketemu itunya, ketemu posisi kita, kalau ngomong di dunia marketing kan brand posisinya seperti apa gitu ya. Nah, itu harus tahu. Kalau udah ketemu itunya enak, nanti kita mau ngarahinnya kemana, termasuk nanti dari minuman kita nih kan. Kalau misalnya ini kopi susu gitu ya, nanti ada lagi americano. Nah, itu mau dikejar kemana nih orang ini Mas? Apakah ke ibu-ibu arisan yang senang ngopi-ngopi cantik, yang senang moto-moto? Kalau ibu-ibu kan lebih senang moto-motonya daripada Instagram tempatnya mau gimana, yang penting Instagram cantik, ya. lucu, bakal dia potret. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu posisi kita di tengah masyarakat, karena kan kopi kan banyak ya, Iya. brand kopi banyak banget. Nah, kita mau dikenal sebagai apa gitu? Harus punya nilai unik. Gitu. Pertama, kalau kita udah petakan, kita mau bertempur di area mana, kita harus punya, berikutnya kita cari nih, keunikan kita apa Mas? Itu kan keunikan kita, apakah tempatnya mojok, ini kan enak ya tempatnya ya, Iya. nggak berisik, lalu lalang dan sebagainya kan. Nah, ini kita mau cari ke situ, tempatnya unik, sepi, kalau mau arisan enak dan sebagainya. Nanti ujung-ujungnya yang paling kenceng kan harus di aktivitas marketingnya, komunikasi keluarnya seperti apa. Nah, apalagi sekarang gempurannya nggak kayak kita dulu, ada billboard, ada iklan di koran, ada iklan di TV. Sekarang di layar masing-masing Iya. sudah muncul. Nah, strateginya ke sana. Kalau kita ngomong bisnis F&B gitu. Nah, kalau anak muda ya udahlah, anak muda sekarang kita manfaatkan, apalagi kalau jadi tim ya berusaha supaya mereka juga tertrigger gitu, terpacu untuk ini tempat kerja gue gitu. Ini tempat usaha gue, hidup gue. Ya, ayo dong kita sama-sama promosiin. Kalau biar rame, rezeki lancar, tempatnya dari 1 jadi 2 jadi 10 kan, ya lu juga nantinya yang akan mengisi posisi-posisi strategis di cabang masing-masing Mas. Gitu. Oke, terus bicara tentang pengembangan anak-anak itu, pernah nggak sih ada yang berpikir bahwa saya ini nggak mau kerja terus ya, atau Yes. jadi pengusaha, Betul. atau gimana? Apakah dari Bang Hatta nih sempat memberikan coaching atau kesempatan atau Iya. wadah buat mereka untuk mereka terus berkembang gitu? Betul. Nah, bedanya anak muda zaman saya dulu sama zaman kita sekarang gitu ya. Kita sebagai orang tua punya anak muda. Kalau zaman kita dulu, mindsetnya kita kerja di kantoran, Mas. Dapat gaji, gitu ya. Bangun karir. Kalau anak sekarang, mungkin dari 10 pekerjaan hari ini, 2 atau 3 yang di perkantoran ya. Maksudnya dunia industri atau bisnis ya kan. Sekarang lebih banyak jadi YouTuber, konten kreator, podcaster, nulis, creative writing gitu-gitu macam-macam. Artinya mereka lebih senang menggunakan skill mereka sendiri untuk keuntungan sendiri. Mindsetnya kita kerja di kantoran, Mas. Dapat gaji, gitu ya. Bangun karir. Kalau anak sekarang, mungkin dari 10 pekerjaan hari ini, 2 atau 3 yang di perkantoran ya. Maksudnya dunia industri atau bisnis ya kan. Sekarang lebih banyak jadi YouTuber, konten kreator, podcaster, nulis, creative writing gitu-gitu macam-macam. Artinya mereka lebih senang menggunakan skill mereka sendiri untuk keuntungan sendiri. Ya kan, nggak support ke ya lebih independen daripada kita zaman dulu, karena referensi mereka udah banyak banget cari duit, gitu ya. Dari sumber penghasilan sekarang aja bisa dilihat nggak hanya dari perusahaan ya, itu gila banget menurut gua sih. Kita bisa dapat duit dari YouTube, kita bisa dapat duit dari podcaster, kita bisa dapat duit dari nulis, bahkan kita foto aja bisa dapat duit, gitu ya. Bahkan ada teman gua tuh Mas, yang bikin caption Instagram, bikin caption Instagram 100 kata bisa dibayar $50 Mas. Baru denger ya, ini baru denger ya. Kayak gitu Mas, ada ternyata. Jadi FYP viral video Viral itu cuma hashtag gitu. Kata-kata yang motivasi gitu kan. Alternatifnya lebih banyak, pilihan mereka cari duit lebih banyak. Kalau seandainya ada zaman dulu, mungkin gue sudah pulang kerja, gue akan melakukan hal itu semua Mas. Yang sekarang ini, ya shiftingnya, kalau anak-anak muda yang sekarang berhubungan sama gue pribadi, gue menemani mereka, gue mengajak mereka juga selain jadi karyawan, artinya bagian dari organisasi gitu ya, mereka harus bisa mandiri. Bisnis kita nggak tahu ke depan seperti apa. Kita pernah ngalamin COVID ya Mas ya. COVID itu kan kita
Kita bingung. Antara hidup, Kita bingung. apa kita mendingan dikubur aja gitu kira-kira ya? Enggak sih. Hidup juga enggak ya? Apa antara kita besok bisa makan apa enggak? Sehat apa enggak besok? Kita bisa diperiksa apa enggak besok? Gitu. Nah, belajar dari COVID itu pengalaman sekarang yang teman-teman yang kemarin merasakan COVID udah mulai berjenjang ya, udah mulai masuk usia kerja dan lain sebagainya. Nah, waktu belajar dari COVID kemarin, gue ngajak teman-teman itu ya di tim bisa cari keahlian lain, Mas. Bisa cari keahlian lain, maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman di kopi nih ya, teman-teman di kopi itu gue ajak bikin konten, Mas. Oh. Ya, mereka bangun personal brand mereka sendiri, sebagai barista kah, sebagai cook kah, sebagai waiter kah, gitu ya. Bahkan security aja bisa jadi content creator, Mas. Jadi gua kerja di misalnya cafe shop A gitu kan. Nah, gua selalu melakukan pelayanan terhadap tamu-tamu gue seperti apa dan sebagainya. Artinya mereka punya aktivitas yang hari itu pada saat itu belum mereka lihat sebagai potensi mendatangkan uang. Tapi suatu saat, gue yakin kalau mereka konsisten, itu bisa jadi sumber penghasilan baru buat mereka. Jadi gue ngajak mereka jangan sampai terkungkung atau terkurung dalam satu aktivitas. Misalnya kalau barista, ya lo nggak hanya belajar nge-green beans atau portafilter gitu, bikin macam-macam. Tapi mereka harus belajar sampai keahlian mereka dapat pengakuan dari masyarakat, dapat pengakuan dari relasi, dapat pengakuan dari teman-temannya. Itu yang kita pengen bangun sebenarnya, karena informasinya sumbernya banyak banget. Dan sayang kalau cuma jadi barista di seluruh Indonesia banyak banget. Tapi barista yang warnanya merah, barista yang warnanya kuning, barista yang warnanya hijau, barista yang warnanya orange kan nggak banyak. Gitu. Jadi harus punya diferensiasi atau perbedaan dari atau keunikan lah ya dari macam-macamnya. Berarti kan yang kita pikir, Bang, berarti kita harus ngebangun trust nih. Benar. Nah, trust dari anak-anak yang zaman sekarang itu gimana cara membangunnya sampai dengan implementasi akhir bahwa mereka bisa mengerjakan semua apa yang kita perintah sebenarnya. Yes. Ya kan? Walaupun tata caranya dia mau belok kemanapun, mereka yang selesaiin kerjanya gimana. Tapi yang membangun trust isu dan isu percaya itu pada kita gimana gitu. Nah, thank you Mas Dika. Ini pertanyaan bagus ya. Membangun trust hari ini kita kalau ngomong di luar yang lebih besar skupnya juga sama ya. Artinya kita sebagai masyarakat dan sebagainya. Tapi kita coba kunci di organisasi kecil kita ya. Nah, membangun trust itu nggak bisa seperti kita berikan telapak tangan, Mas. Gitu ya. Membangun trust 1 hari 2 hari nggak bisa. Nah, kita harus memposisikan diri kita seperti mereka, seperti teman-teman. Kalau mereka biru, nah kita harus coba biru. Kalau mereka merah, kita harus merah. Kalau mereka kuning, kita harus kuning. Kalau mereka orange, kita harus orange. Kalau mereka hitam, kita harus hitam. Nah, dalam rangka kita menyamakan warna, menyamakan frekuensi, menyamakan cara berpikir. Nah, kalau sudah dapat itunya, Mas, dapat kliknya, nah kita mau arahkan kemana? Kalau sebagai pemimpin gitu ya, kalau sebagai leader atau sebagai orang yang berniat untuk membuat mereka tumbuh, berkembang dan bermanfaat ke depannya. Nah, jadi kalau udah dapat poinnya, kumpul sama mereka, berada di tengah-tengah mereka, ada di depan mereka kalau ada masalah, bahkan bisa mendorong mereka kalau lagi mereka loyo atau lagi lemes gitu ya, apalagi kalau tanggal-tanggal tua atau kalau orang-orang kerja, anak-anak muda ya, waduh Pak, gitu-gitu macam-macam lah. Nah, itu kalau kita berada di tengah-tengah mereka, jadi kalau kita bilang di ilmu manajemen 360 lah kira-kira gitu ya, ada di tengah-tengah mereka. Nah, bangun trust itu nggak bisa sebentar, nggak bisa lama juga, harus ada tenggat waktunya. Karena apa? Bisnis tetap jalan kan, Mas. Organisasi harus bergulir terus gitu. Nah, kerja keras kita sebagai orang yang pengalaman atau leader atau pemimpin atau apapun itu sebutannya, kita punya tenggat waktu. Kapan kita harus masuk di tengah-tengah mereka, kapan kita harus menarik mereka untuk lari, kapan kita harus dorong mereka secepat-cepatnya, itu juga kita harus bikin polanya, gitu ya. Nah, yang penting tadi trust. Begitu kita dapat trust, nah langkah berikutnya adalah kita kasih pandangan di depan, visi, impian mereka apa sih sebenarnya, gitu ya. Kalau mereka kerja, Pak, saya cuma kepengen jadi barista aja atau pengen jadi koki aja, gitu. Saya bilang sama mereka nih, teman-teman, kalau hari ini teman-teman hanya punya motivasi seperti itu, ya mohon maaf, saya harus bilang apa adanya, karena mereka itu kan teman-teman yang sekarang ngomong apa adanya, ceplos-ceplos, bahkan sama orang tua pun ya asik aja ngomongnya kan. Nah, saya bilang apa adanya sama mereka. Jangan sampai nanti ada generasi baru yang datang dengan kemampuan lebih besar, skill lebih banyak, terus attitude-nya lebih oke, masuk sama perusahaan, masuk sama organisasi kita, jangan-jangan kita tersingkir gitu. Nah, mumpung ada gue pribadi, mumpung ada temen yang punya pengalaman, mumpung ada orang yang punya
relasi, kira-kira gitu ya. Mumpung ada orang yang bisa memberikan masukan, gunain gue sebagai kendaraan lo. Nah gitu. Akhirnya mereka juga sedikit beralih gitu cara berpikirnya. Oh, gue harus bekerja di sini, nggak boleh 5 tahun ke depan gue harus sama seperti posisi sekarang. Gue harus naik. Misalnya kalau dari steward atau dari apa ya, contohnya cleaning service gitu ya. 1 tahun 2 tahun ke depan gue harus belajar bikin kopi, green kopi, tahu tentang kopi, atau jadi cook. Gue harus tahu bahan-bahan, cara masaknya gimana, cara penyajiannya gimana. Jadi gue selalu membuat ruang bekerja itu seperti ruang bermain, Mas Dika. Jadi bermain itu lebih seneng ya daripada gue dibilang lu kerja ya, lebih seneng bermain ya. Kalau bermain ya lu apa adanya, bebas aja, mau waktunya kapan. Pada akhirnya kami punya tim yang kalau bekerja itu bisa jadi nggak merasakan 8 jam kerja, Mas. Bahkan bisa 16 jam, dan mereka masih enjoy aja di tempat kerja gitu, karena mereka 8 jam mereka kewajiban sama perusahaan, nah sisanya mereka belajar, Mas. Gitu. Nah belajar itu maksudnya saya ngasih ruang ke mereka, silakan belajar yang minatnya kemana. Misalnya orang barista kepengen jadi kalau di barista ya udah misalnya senior barista atau jadi masuk ke manajemen gitu ya, jadi koordinator atau jadi manajer. Nah saya memberikan ruang-ruang itu, kesempatan itu kepada teman-teman untuk mempelajari hal-hal baru, bahkan jadi konten kreator. Saya ajakin, saya undang misalnya ada teman saya tuh dulu, saya undang ke tempat gitu kerja, ngasih ini aja, ngasih pandangan bahwa lu barista punya duit dari kafe atau dari coffee shop gitu. Nah tapi ada satu lagi, kalau sekarang kalau kita udah ngomongin uang udah enak, Mas. Gitu, mereka akan lari gitu. Kalau kita ngomongin cuman teori, teori gue baca di buku aja lah, gue baca di internet aja lah, atau baca di chat GPT aja lah teori-teori kan. Tapi kalau kita ngomongin uang, cara cari uangnya seperti apa, langkah-langkah seperti apa gitu, peluangnya seperti apa. Nah udah kita tinggal temenin mereka aja, jalan, Mas, mereka, Mas. Gitu. Nih, kalau kita ngomong kayak gini berarti anak didiknya udah banyak nih. Kira-kira apa yang udah paling sukses udah jadi apa nih? Jadi menteri ya? Jadi menteri, amin ya Mas, amin ya, amin ya. Nggak, maksudnya anak didik apa yang paling pernah di coaching sampai terkesan sampai sekarang? Sampai hari ini, Mas ya? Iya dong. Ini kalau saya ngomong di FMB ya, Mas ya? Bebas, Bebas ya, di bidang manapun. yang paling dekat lah ya, karena sekarang saya masih belajar, dalam rangka belajar di dunia FMB ya. Saya diberikan kepercayaan untuk mengelola suatu bisnis FMB ya, ke depan gitu ya. Nah, saya pernah ketemu sama teman, nggak usah saya sebut namanya lah ya. Dia pertama kali itu jadi daily worker. Daily worker ya, Mas. Jadi kalau ada event di cafe atau di restoran atau di kita juga dulu punya multifunction hall, Mas. Jadi kalau ada wedding besar, acara yang 800 orang, 1000 orang, itu kita pasti nggak mungkin teman-teman internal kita berdayakan, karena mereka akan bisa masing-masing. Jadi kita harus mengundang teman-teman yang punya skill untuk serve makanan, terus juga clear up dan sebagainya itu kan. Jadi kita ngambil dari teman-teman luar lah ya, gitu ya, daily worker. Jadi mereka kita bayar harian. Nah, hari ini udah jadi manajer, alhamdulillah. Beberapa tempat udah jadi manajer, bahkan udah ada yang jadi koordinator manajer lah, kira-kira gitu, Mas. Dalam waktu kurang lebih 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah, jadi mereka juga termotivasi untuk gini. Mereka itu akan melihat siapa yang mereka mau ikutin, Mas. Mereka akan memvalidasi kira-kira yang gue ikutin ini cocok apa enggak. Gitu. Jangan-jangan gue ikutin malah jatuh ke jurang, gitu kan? Mereka akan lihat polanya. Kalau kepalanya benar, ekornya masih benar, gitu. Nah itu yang gue terkesan ya. Jadi dia dari harian, hari ini jadi orang yang diandalkan, kira-kira gitu. Dan ya sekarang bisa ditaruh di mana aja, kira-kira gitu. Mau taruh di tempat rame, tempat sepi, create satu bisnis. Nah itu bisa tuh, Mas. Gitu. Menghadapi hal-hal itu tuh kayak gimana gitu? Yang pesanan-pesannya aja deh buat semua orang di dunia ini yang pasti punya hal yang kerjasama sama anak lintas generasi gitu. Yes, setuju, Mas Dika. Nah, kalau pertanyaan itu ini poinnya gini, Mas. Yang kita hadapi sekarang adalah bukan mesin, bukan barang, bukan alat ya. Yang kita hadapi adalah manusia. Ya, gue dapat dari guru gue dulu adalah gini, Mas. Kita pengen diperlakukan seperti apa sama orang lain, itulah yang akan kita perlakukan ke orang lain, Mas. Kira-kira gitu, Mas. Ini teori, tapi hari ini gue merasakan dampaknya, Mas. Jadi gue pernah ada di masa diperlakukan, mohon maaf ya, dengan segala hormat terhadap senior-senior gue, guru gue, yang membentuk gue sampai hari ini gitu ya. Dulu gue itu
ya pernah apa ya, tingkat temperamen tinggi gitu ya, mendampak ke psikologis gue pribadi gitu, sampai begitu Mas. Nah terus sampai hari ini gue berniat itu sudah selesai gitu. Artinya dulu gue pernah di masa nggak enak, nggak nyaman gitu ya, terus terekam di memori kecil kita sampai hari ini gitu ya. Nah itu yang akan gue coba tidak perlakukan kepada teman-teman gue atau adik-adik gue, tim gue dimanapun berada. Hal-hal yang nggak enak zaman dulu gue rasain, nah nggak akan gue keluarin lagi gitu. Ada masanya kalau misalnya kalau kita di manajemen ya, kadang-kadang kita kasih tenggat waktu dengan porsi kerja yang sesuai dengan kemampuan, mereka nggak melakukan. Nah, 1 kali, ayo dong kita kerjain. 2 kali, ayo dong kita kerjain. Terus 3 kali gue mulai agak warning. Tapi kalau untuk suara kenceng, bahasa-bahasa zaman gue dulu tuh bahasa kebun binatang keluar semua, itu udah gue coba nggak keluarin. Nah, artinya ujungnya adalah kita niatnya apa Mas? Gitu. Kalau kita niatnya membangunkan mereka, membangunkan teman-teman, membangun anak muda, gitu ya. Kita punya berbagai macam cara kok yang baik, yang lebih bijak dan lebih apa ya, lebih sehat lah kalau sekarang. Gitu. Kalau dulu ya sudahlah, itu kita pernah ada di masa apa ya, kita terlalu sering melihat dunia di layar kaca, informasi di radio tentang ya dunia-dunia yang ya harus hantem kromo gitu ya bahasanya. Kalau sekarang kita lebih soft, lebih halus, lebih duduk sama-sama, ngobrol sama-sama gitu. Jadi kembalinya pertama ke niat. Kalau kita niatnya bangun dia gitu ya, kita punya cara, karena kita juga nggak pengen seperti itu dulu gitu. Sampai sekarang pun itu yang gue rubah gitu, dan itu yang gue pertahankan sampai hari ini Mas. Siap. Begitu Mas Dika, kira-kira Mas Dika. Oke, Bang Hatta nih atas sharing-sharingnya dan lain-lainnya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari percakapan kita hari ini adalah yang pertama adalah untuk generasi tuanya adalah berdamai dengan diri sendiri. Yes, setuju banget. Kalau dia tidak berdamai dengan diri sendiri, ya sudah. Ya kan, yang kedua adalah menurut saya adalah kasih aja patternnya, kasih aja jalannya. Mereka yang tahu kok jalannya kemana. Yes. Mereka banyak informasinya dari manapun. Bisa jadi mereka lebih pintar daripada kita, tapi Setuju. Yang penting mereka dimanusiakan dan dikasih kepercayaan. Yes. Nah, buat yang teman-teman Gen Z dan milenial adalah ya mungkin kreativitasnya dikembangin lagi kan. Kreativitas mereka lebih banyak daripada kita, mereka alat toolsnya lebih banyak, jadi mereka punya info yang lebih baik. Sama yang kedua adalah mungkin adab sih, kalau bisa dibilang walaupun adabnya ataupun ada nggak adabnya, tapi adab itu penting. Yes. Jadi adabnya itu dikembangkan, mungkin dikaitkan dengan ilmu agama dan lain-lain. Jadi dari saya dan Bang Hatta undur diri dari Uncle House yang ini. Selamat sore.